Seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Priharjanto tadi, Bapak Ibu, bahwa dalam menyusun laporan keuangan itu sudah ada pedomannya yang namanya standar akuntansi. Hanya saja standar akuntansi ini masih dalam bentuk yang tujuan umum. Artinya tujuan umum ini artinya adalah untuk semua entitas usaha atau semua badan usaha. Apakah itu dalam bentuk EMKM, ekonomi mikro, keuangan menengah kan gitu ya Bapak Ibu ya, atau misalnya untuk yang seperti BUMDesa, atau mungkin juga untuk usaha-usaha kecil di luar BUMDesa ataupun untuk UMKM. Nah, oleh karena itu kita harus memilih ya, tadi betul, memilih kebijakan-kebijakan akuntansi yang pas sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan. Karena nanti ya semua transaksi atau semua kegiatan yang bersifat keuangan itu harus dicatat dalam bentuk catatan laporan keuangan yang kita menyebutnya sebagai jurnal. Nah, di dalam kebijakan akuntansi di sini nanti ya Bapak Ibu ya, atau sebelumnya saya sampaikan bahwa setiap badan usaha atau setiap, kalau kami menyebutnya entitas gitu ya, itu wajib membuat pedoman untuk penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini pedoman itu adalah diambil dari aturan-aturan ya Bapak Ibu ya, prinsip dasar ya, aturan-aturan dan juga praktik-praktik yang ada dan diatur di dalam standar akuntansi keuangan. Nah, seperti itu. Ya, next Andi. Nah, di sini nanti untuk kebijakan akuntansi di sini nanti ya, seperti yang diterangkan oleh Pak Ahmad tadi, bahwa kebijakan akuntansi itu diambil dari pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Tadi disarankan oleh Pak Ahmad bahwa memang dalam membuat aturan untuk BUMDesa yang variasi dan jumlah kegiatan transaksinya itu relatif masih tidak kompleks, masih sederhana ya, barangkali beda dengan perusahaan private atau perusahaan yang sudah listing di pasar modal. Di sini nanti mengambil kebijakan-kebijakan yang cukup sederhana Bapak Ibu. Di mana di sini nanti ya untuk kebijakan akuntansi kita akan diberikan panduan ataupun pedoman untuk melihat bagaimana bentuk laporan keuangan. Jadi bentuk laporan keuangan itu sudah baku Bapak Ibu. Tadi yang disebut oleh Pak Ahmad sebagai neraca gitu ya. Kenapa disebut neraca, nggak pakai K ya Pak Ahmad ya, menjadi K kalau tidak balance kan gitu ya. Kalau tidak imbang itu nanti memang jadi neraka Bapak Ibu ya, tidak hanya untuk penyusun laporan keuangan tetapi juga untuk ya nanti auditornya tidak akan memberikan pendapat yang ini ya, opini yang meyakinkan bahwa laporan keuangan itu disusun dengan prinsip kewajaran atau di sini nanti kebenarannya itu diragukan. Selain bentuk laporan keuangan, di sini nanti juga ada struktur laporan keuangan. Ya, struktur itu bisa penyusunannya ya Bapak Ibu ya, kiri kanan seperti itu. Kemudian substansi laporan keuangan, misalnya tadi Pak Ahmad menyebutkan ada neraca, ada laporan laba rugi, dan juga catatan atas laporan keuangan. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti ya setiap BUMDes dalam hal ini memang wajib menyusun pedoman laporan keuangan yang dimana ya pedoman ini nanti diambil dari kebijakan-kebijakan akuntansi yang secara konsisten diterapkan untuk semua transaksi. Kalaupun ada peristiwa-peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dari BUMDes. Nah, itu nanti wajib disajikan karena memang prinsip dari laporan keuangan ini adalah sebagai bagian dari transparansi, akuntabilitas, dan juga sebagai pertanggungjawaban pengurus BUMDes. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian tadi sudah dikenalkan dengan ada yang namanya SAK etap. SAK etap ini adalah etap itu entitas tanpa akuntabilitas publik. Artinya SAK ini cukup simpel ya Bapak Ibu ya, untuk badan usaha yang tidak membutuhkan akuntabilitas publik seperti perusahaan yang listing di pasar modal Bursa Efek Indonesia, di mana di sana ada pemegang saham, ada kreditor kan gitu ya, di mana pemangku kepentingannya itu lebih kompleks. Nah, kalau untuk yang etap ataupun yang SAKM, KM ini memang relatif sederhana. Paling tidak unsur-unsur pokok di dalam laporan keuangan seperti transaksi yang melibatkan kas, penjualan, dan juga beban usaha itu tercover. Nah, seperti itu. Hanya saja untuk SAK etap ini berlaku sampai 2025, setelah 2025 nanti ada yang namanya SAK entitas privat atau SAK EP.
Nah, ini sebagai perkenalan saja ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti untuk informasi akuntansi menyangkut mengenai ada yang namanya kas, nanti ada yang setara kas, karena sekarang ini bentuk kas itu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Misalnya Bapak Ibu sekarang kan tidak harus membawa dompet ya, cukup bawa HP ya, karena sekarang ada uang elektronik. Atau mungkin anak-anak mengatakan sebagai e-wallet, nah, seperti itu ya, seperti Dana GoPay kan gitu ya, ataupun dalam bentuk uang elektronik. Terus kemudian juga ada piutang ya Bapak Ibu, persediaan, kemudian juga ada properti investasi, aset tetap ya, ini istilah-istilah di dalam akuntansi. Ya, next ya Andi. Ya, baik. Kebijakan akuntansi BUM Desa ini menyangkut 3 hal saja Bapak Ibu ya. Pertama diatur mengenai karakteristik umum. Jadi di dalam kebijakan ini nanti ya Bapak Ibu memilih ya nanti bentuk laporan keuangannya seperti apa. Tapi biasanya sudah seragam ya, tidak boleh membuat ini ya bentuk sendiri ataupun struktur sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah seragam gitu ya, sudah ditentukan di dalam standar akuntansi. Termasuk juga penyajian yang secara wajar dan kepatuhan kepada standar. Nah, ini harus diungkapkan bahwa Bapak Ibu menyusun laporan keuangan itu berdasarkan ya aturan-aturan yang ada di standar akuntansi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini nanti dalam penyusunan laporan keuangan itu ada beberapa prinsip Bapak Ibu ya. Ini saya terangkan secara cepat aja ya. Yang pertama adalah bahwa laporan keuangan itu disusun secara periodik. Nah, periodik ini bisa setahun sekali, atau misalnya 6 bulan sekali, atau triwulan. Kalau di laporan Bursa Efek Indonesia itu sudah triwulan, Bapak Ibu. Maksudnya itu adalah untuk memberikan informasi secepat mungkin kepada pihak pemangku kepentingan. Seperti halnya BUMDes, pemangku kepentingannya itu tidak hanya manajemen internal, tetapi juga kepala desa, kemudian badan perwakilan desa, ataupun juga masyarakat. Terus kemudian prinsip yang berikutnya adalah kelangsungan usaha. Di sini kita menggunakan asumsi bahwa BUMDes ini diasumsikan optimis untuk bisa bertahan selama mungkin. Jadi tidak ada asumsi bahwa BUMDes ini hanya bisa bertahan 3 tahun, 5 tahun lagi. Terus kemudian nanti ada yang namanya dasar akrual, di mana semua transaksi ini diakui, dicatat tidak dengan melihat kas masuk, kas keluar, tetapi berdasarkan keterjadian. Terus berikutnya adalah materialitas, bahwa transaksi itu baru diakui kalau dia cukup material. Nah, materialitas ini relatif ya Bapak Ibu ya. Bagi saya Rp1.000 itu material gitu ya, tapi mungkin bagi Pak Ahmad kan gitu ya, apalagi kalau Gus Ivan gitu ya, itu barangkali kalau 1.000 bisa kayak debu ya Gus ya. Seperti itu. Terus kemudian frekuensi pelaporan di sini nanti ya Bapak Ibu ya, frekuensi pelaporan di sini nanti bisa diatur ya, bisa setahun sekali atau tadi 6 bulan sekali ya. Kemudian mata uang pelaporan tentu saja kita menggunakan mata uang rupiah ya, karena kalau BUMDes itu biasanya tidak sampai multi purpose kan gitu ya, atau untuk multi global. Dan penyajiannya komparatif. Komparatif itu artinya laporan keuangan tahun lalu itu disertakan dengan laporan keuangan tahun ini, sehingga pembaca laporan keuangan itu bisa melihat perubahan naik turunnya kinerja dari BUMDes. Terus kemudian ada juga kebijakan akuntansi penting. Di sini disampaikan ya, kebijakan akuntansi penting itu untuk di slide selanjutnya saja Pak Andi. Ya, ini saya ambil contoh ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kebijakan kebijakan akuntansi ya. Yang pertama di sini mohon maaf ya, di sini nanti komponen laporan keuangan ini sepertinya sudah diterangkan Pak Ahmad tadi ya. Ada yang namanya neraca atau nama lainnya sekarang laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CALK. Ya, next Pak Andi. Terus kemudian ya penyajian wajar. Barangkali Bapak Ibu bertanya, kenapa wajar? Ya, di sini bukan berarti benar ya, benar 100% ya Bapak Ibu ya. Karena mungkin nanti ada pengeluaran-pengeluaran yang karena faktor materialitas itu tidak dicatat. Ya, tetapi itu tidak mengganggu penyajian laporan keuangan secara umum sehingga bisa diabaikan. Tapi nanti kalau dalam taraf yang sudah mengganggu, itu artinya sudah ada unsur atau sudah ada indikasi ketidakwajaran. Jadi laporan keuangan itu tidak seperti ya matematika ya Bapak Ibu ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 itu approximate ya, mendekati 2. Nah, seperti itu. Oke ya.
Terus kemudian ini nanti disajikan bahwa di laporan keuangan itu disajikan ya Bapak Ibu ya, nanti dalam kebijakan akuntansi Bapak Ibu bisa menyatakan apakah laporan keuangan ini nanti sudah disusun dengan menggunakan standar akuntansi etap kan gitu ya, ataupun EMKM. Nah, itu saja dari kebijakan, sebenarnya panjang ya Bapak Ibu ya, tapi karena waktunya mepet ini hanya sekedar highlight saja ya, nanti kita bisa diskusi di lain waktu. Nah, untuk berikutnya di sini tentang sistem akuntansi, karena kalau untuk menyusun laporan keuangan itu memang 3 hal yang ini ya, pertama pedoman kebijakan itu harus ada, dan yang berikutnya adalah sistem akuntansi yang akan dibawakan oleh Pak Andi Hamzah. Ya, silakan Pak Andi. Ya, terima kasih Ibu. Saya mungkin 5 menit saja ya, nanti kita biar ada waktu buat diskusi.